Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di Psikologi Kewirausahaan. Kita melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya ya, pertemuan di minggu lalu. Kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan karakteristik kepribadian dalam kewirausahaan. Nah, mungkin beberapa sebelumnya pernah kita singgung dulu juga terkait dengan sifat-sifat apa saja yang perlu kita miliki sebagai wirausahawan. Nah, mungkin di kali ini kita akan mempelajari lebih dalam ya terkait dengan karakteristik kewirausahaan. Nah, beberapa karakteristik yang perlu dimiliki ya, ini berdasar dari penelitian yang dilakukan di Amerika di tahun 93. Yaitu B.N. Marbun tahun 93 menyimpulkan ada beberapa ciri yang dimiliki oleh para wirausahawan, yaitu ciri-cirinya percaya diri. Nah, apa saja wataknya dari percaya diri ini? Tentunya memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri terkait dengan mungkin self-efficacy atau kemampuan kepercayaan bahwa dia bisa melakukan terhadap suatu hal. Kemudian tidak bergantung dengan orang lain dan mandiri. Kemudian optimisme kaitannya dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia akan tuju, dia optimis untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, kemudian berorientasi tugas dan hasil. Apa saja wataknya? Nah, butuh dan haus akan prestasi. Orang yang orientasi tugas dan hasil, dia nggak bisa biasa-biasa aja, dia butuh sebuah prestasi atau sebuah pencapaian, baik itu dalam hal kecil maupun hal yang besar. Kemudian berorientasi pada laba dan hasil atau hasilnya. Nah, namanya wirausahawan pasti dia juga akan mencari sebuah laba atau hasil. Tentunya dia harus diikuti dengan ketekunan dan ketabahan dalam mencapai hal tersebut, serta tekad kerja keras dan motivasional. Nah, untuk mencapai tekad kerja keras dan motivasional ini juga membutuhkan sebuah energi, ya, kaitannya bagaimana dia untuk melangkah untuk mencapai terhadap apa yang dia tuju. Kemudian dan inisiatif, apa yang harus dia segerakan, apa yang harus dia lakukan itu harus diprioritaskan. Kalau orang Jawa bilang istilahnya cekak-ceket gitu ya, tidak menunda-nunda terhadap sesuatu hal. Kemudian pengambil resiko. Nah, tentunya ciri-ciri pengambil resiko ini orangnya mau dan mampu untuk mengambil sebuah resiko dan suka pada tantangan. Nah, namanya wirausahawan mau terjun di dalam sebuah usaha ya harus mau dan mampu mengambil resiko. Apapun resikonya ya harus dihadapi, minimal gak balik modal misalnya, atau suka pada tantangan terhadap hal-hal yang baru. Gagal terhadap satu hal, mencoba hal yang lain. Gagal lagi, coba lagi. Nah, itulah yang menjadikan sebuah watak pada wirausahawan yang memiliki ciri-ciri pengambil resiko. Nah, kemudian keorisinilan atau originalitas ya, terkait dengan beberapa hal-hal inovatif atau pembaharu. Dia membawa sebuah pembaharu atau membawa hal-hal yang baru terhadap apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Nah, tentunya hal ini karena memiliki sebuah kreativitas dan fleksibilitas. Tidak hanya terkungkung pada satu hal atau sesuatu yang saklek, tapi dia juga bisa mengubah sesuatu hal yang saklek tersebut menjadi sebuah inovasi atau menjadi sebuah inovatif. Kemudian serba bisa dan banyak relasi. Nah, relasi ini juga sangat dibutuhkan ketika kita membangun sebuah usaha. Bagaimana kita ingin mempromosikan, kita ingin menjual, ingin menawarkan kepada orang lain, ya kita juga membutuhkan sebuah relasi. Nah, kemudian pengetahuan luas. Nah, pengetahuan luas ini terkait misalnya teman-teman ada yang sudah membuka usaha, teman-teman juga tentunya tidak hanya pengetahuan itu berasal dari dunia sekolah atau di perkuliahan aja, tetapi pengetahuan itu bisa didapatkan dari mana aja, dari lingkungan, kemudian dari media, dari
sumber-sumber informasi yang lain. Nah, tentunya kita perlu untuk menggali lebih jauh terhadap pengetahuan-pengetahuan di sekitar kita. Kemudian orientasi ke masa depan terkait dengan pandangan ke depan dan visioner. Visioner itu artinya kita memiliki visi, memiliki pandangan, gambaran apa yang akan kita raih, apa yang akan kita tuju. Kalau kita sebagai mahasiswa, ketika kita lulus kita tuh ingin menjadi apa? Kita ingin ada yang mungkin ingin menjadi konsultan HRD, ada yang mungkin ingin menjadi wirausahawan, ada yang ingin menjadi psikolog dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai visi kita, sebagai pandangan kita ke depan. Nah, kemudian kita ciri-ciri selanjutnya adalah kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan ini ada watak-watak terkait dengan ia mampu memimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Memimpin dirinya sendiri dan memimpin tentunya orang lain. Minimal besok kalau kita memiliki karyawan, kita mampu memimpin atau menjadi leader bagi karyawan-karyawan kita. Dan kita bergaul dengan orang lain juga. Terkait dengan tadi relasi. Bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah usaha kita kalau kita nggak mau bergaul dengan orang lain. Nah, satu hal penting juga yaitu kita harus memiliki watak mau menanggapi dan menerima terhadap saran dan kritik. Ini kaitannya bagaimana untuk pengembangan usaha kita. Usaha apapun kalau dia tidak mau menerima saran dan kritik, ya pasti dia akan sulit untuk berkembang. Karena saran dan kritik ini adalah masukan mungkin dari customer atau mungkin dari stakeholder terkait. Nah, ini justru akan memberikan istilahnya masukan-masukan bagi kita untuk evaluasi bagaimana kita ingin menjadikan produk kita lambat laun menjadi lebih baik. Nah, ada karakteristik kewirausahaan terkait dengan konsep teori dari Bigrave yang dikenal dengan istilah 10D Bigrave. Kenapa 10D? Karena awal kata atau hurufnya itu berawalan dengan huruf D semua. Nah, yang pertama adalah dream, mempunyai visi dan impian. Nah, orang akan berwirausaha minimal dia memiliki mimpi terhadap apa yang ingin ia raih, apa yang ingin ia cita-citakan. Itu sebenarnya tidak hanya di wirausahawan aja, itu bisa di hal-hal apa aja. Tentunya kita harus memiliki impian dan harapan terkait dengan kita tuh ke depan tuh mau jadi apa sih, pengen jadi apa, cita-citanya. Nah, itu. Kemudian di selanjutnya adalah bekerja cepat dalam memutuskan. Nah, ini ketika kita mendapatkan sebuah kesempatan, kita mendapatkan sebuah peluang, nah kita harus bisa cepat-cepat memutuskan kita ambil atau enggak gitu. Karena kesempatan itu terkadang tidak muncul dua kali. Nah, inilah yang juga harus kita miliki. Kemudian tidak menunda-nunda atau DERS. Nah, tidak menunda-nunda ini ketika kesempatan dan peluang ada dan itu jangan kita sampai menunda-nundanya besok-besok aja nanti juga lama-lama bisa. Nah, tentunya kesempatan itu kadang-kadang tidak muncul dua kali dan kita kalau sudah ada modal, ada waktu, ada peluang, nah kita jangan menunda-nundanya. Kemudian determination atau tanggung jawab tinggi. Nah, ketika sebuah usaha sudah kita ambil suatu langkah sudah kita ambil, kita juga harus bertanggung jawab terhadap usaha kita sendiri. Bagaimana kita mengembangkan dan bagaimana caranya kita agar usaha kita itu bisa berjalan. Kemudian dedication atau pengorbanan yang tinggi. Seorang wirausahawan pernah kita singgung bahwa wirausahawan ini memiliki sebuah pengorbanan yang luar biasa. Baik itu dari sisi material maupun moral. Material ya terutama terkait dengan modal ya misalnya. Atau kalau dari sisi lain yaitu waktu. Seorang wirausahawan itu waktunya tidak terbatas, unlimited. Dia kadang-kadang kapan saja dia bisa bekerja. Dan beda dengan seorang karyawan kantoran yang dia jamnya dibatasi atau diatur oleh jam kerja kantor. Kalau wirausahawan ini tidak terbatas, maka itulah yang menjadi sebuah pengorbanan. Kadang libur dia juga justru masuk atau justru buka usaha karena menjadikan kesempatan. Dengan libur dia bisa mencari untung yang lebih banyak. Kemudian
devotion atau kegemaran dan kecintaan. Nah, pernah kita singgung juga bahwa kewirausahaan ini bisa berawal dari sebuah kegemaran atau kecintaan kita terhadap hal tertentu. Kita cinta terhadap dunia seni, terhadap fotografi misalnya, kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai usaha kita. Kemudian details terkait dengan kritis dan terperinci. Nah, kita tentunya ketika kita berwirausahawan atau kita menjatuhkan pilihan pada usaha, kita memperhatikan terhadap hal-hal yang detail atau terperinci, baik itu misalnya di laporan keuangan atau terkait dengan produk kita. Kalau kita di makanan kuliner, ya tentunya kita memperhatikan terhadap bagaimana dari sisi-sisi kesehatannya, kebersihannya, dan lain sebagainya. Kemudian adanya upaya dalam mencapai tujuan. Nah, kita bergerak, kita menginginkan pasti usaha kita bergerak maju. Ya, kita mempunyai tujuan, minimal tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Nah, bagaimana caranya kita untuk melangkah tersebut? Nah, kita tentunya memiliki upaya atau memiliki planning dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian dollars atau orientasi kekayaan dan kesuksesan. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa wirausahawan ini pasti akan berorientasi pada materi karena dia ingin mencari kekayaan atau untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, kemudian orientasi tersebut diwujudkan dengan upaya, itu tadi salah satunya upaya dalam mencapai tujuan dan cara dalam mencapai kesuksesan. Nah, yang terakhir adalah jangan dilupakan yaitu distribute atau mendistribusikan kepercayaan. Kita berwirausahawan itu tentunya kita tidak berjalan sendiri. Kita walaupun kita buka kecil-kecilan, tapi kita pasti juga secara sadar gak sadar kita sudah menaruh terhadap kepercayaan terhadap sesuatu. Misalnya kita mempercayakan membeli bahan baku di toko A karena mungkin kita sudah kenal orangnya, murah, dan kualitasnya terjamin. Itu adalah salah satu mendistribusikan kepercayaan kita. Kemudian kalau kita semakin berkembang, kita tidak mungkin menghandle sendiri, maka kita akan butuh karyawan, butuh manajer misalnya, atau butuh kepala toko dan sebagainya. Nah, itu kita akan mendistribusikan kepercayaan kita itu kepada orang-orang yang kita tunjuk atau kepada orang-orang yang kita pilih. Nah, tentunya di 10 D Big Graph ini mungkin tidak semuanya harus dimiliki oleh para wirausahawan ya, karena cukup kompleks dan latar belakang para wirausahawan tentu akan berbeda-beda. Maka memiliki beberapa hal dari 10 ini sudah baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kepribadian yang produktif. Nah, sebelum kita membahas kepribadian yang produktif, kita terkait dengan produktif itu apa sih? Produktif itu adalah merupakan kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan kegunaan atau utility. Nah, utility sendiri ada 4, yaitu utility of place, utility of time, utility of form, dan utility of ownership atau possession. Nah, di utility of place ini terkait dengan kegunaan tempat. Nah, sebuah benda atau sebuah barang akan bernilai tambah jika dia berpindah tempat misalnya. Misalnya beras dari desa ke kota. Beras diproduksi dari desa, mungkin di desa cukup melimpah, banyak gudang-gudang beras. Dan mungkin banyak petani-petani juga yang memiliki stok beras ketika awal panen. Tetapi ketika beras itu didistribusikan ke kota, maka dia akan memiliki nilai tambah. Karena apa? Karena di kota orangnya lebih banyak. Dan kemudian di kota mungkin harganya akan lebih tinggi. Nah, tentunya itu terkait dengan kegunaan tempat. Karena sebuah benda berpindah tempat, maka dia akan memiliki nilai yang tambah. Kemudian utility of time atau waktu. Nah, terkadang benda itu saat ini tidak dibutuhkan, tapi di suatu saat, di suatu ketika benda itu akan dibutuhkan. Misalnya apa? Misalnya sebelum pandemi masker. Banyak orang tidak memakai masker. Masker di mana-mana melimpah, orang jual, apotek-apotek jual banyak dan murah. Tetapi ketika waktu pandemi, masker menjadi sangat berharga. Masker banyak dicari orang, akhirnya menimbulkan kelangkaan dan harga naik. Bahkan awal-awal pandemi masker menjadi sebuah barang barang mewah atau barang yang dicari, masker medis terutama.
Nah, itu akan menambah nilai, akan memberikan nilai tambah dari sisi waktu dan mungkin hal-hal yang lain misalnya, atau contoh-contoh yang lain. Kemudian utility of form, terkait dengan kegunaan bentuk. Nah, kegunaan bentuk ini mungkin ada benda, ada barang yang dia tidak akan berguna kalau cuma digitukan saja atau tidak diolah. Misalnya sebuah karet mentah kalau dari pohon ya nggak bisa kita apa-apain, nggak bisa kita pakai. Tapi ketika dia diolah, berubah bentuk menjadi ban, misalnya ban mobil, ban motor, maka dia akan memiliki nilai tambah. Dia akan memiliki fungsi yang luar biasa, yang bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan, dan harganya pun juga cenderung mahal dibanding karet yang masih mentah. Kemudian utility of ownership. Nah, terkait dengan kegunaan kepemilikan. Ketika misalnya kita usaha, kita jual kue misalnya. Kue itu kalau untuk kita sendiri nggak mungkin akan kita makan semuanya ya. Kita mungkin bosan terhadap apa yang kita jual, karena kita sudah tahu rasanya, sudah setiap hari nguplek-nguplek itu, setiap hari ketemu dengan itu, kita nggak ada nilainya lah itu, kecuali kalau itu nanti terjual laku. Tetapi bagi orang lain yang pembeli, calon pembeli atau pembeli yang menginginkan kue tersebut, dia akan tentunya dia akan memiliki rasa yang berbeda. Ketika kue itu di kita sebagai penjual, kita akan biasa-biasa aja. Tetapi ketika kue itu mungkin dibeli oleh orang lain, benda tersebut berpindah tempat, maka dia akan menjadi lebih berharga bagi orang tersebut. Termasuk benda-benda apapun yang dari perpindahan dari seorang penjual ke pembeli. Nah, kemudian dari hal tersebut, Gilmore mengungkapkan bahwa pribadi yang produktif adalah individu yang memberikan kontribusi pada lingkungan. Terkait dengan utility itu tadi misalnya, terkait dengan orang-orang yang memiliki pribadi yang produktif, tentunya dia akan memberikan kontribusi pada lingkungannya. Minimal kalau kita seorang wirausahawan, kita akan membuka lapangan pekerjaan misalnya. Atau kita mempunyai ilmu, kita akan sharing terhadap kesuksesan kita. Kita mempunyai ilmu rahasia kuliner misalnya, kita bisa membuat apa, kita akan sharing ilmu tersebut ke rekan-rekan kita, ke teman-teman kita, bagaimana caranya membuat kue misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan pribadi yang produktif, adalah yang bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah kepribadian yang sering kita lakukan dan mungkin sampai saat ini juga menjadi evaluasi bagi saya sendiri dan evaluasi bagi teman-teman semua, terkait dengan jangan membuang waktu. Ada ungkapan bahwa don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan menunda-nunda apa yang bisa kamu lakukan sekarang, dan kerjakanlah sekarang ya, hari ini. Jadi apa yang bisa kamu kerjakan sekarang ya kerjakan. Jangan menunda-nunda besok, dan seterusnya. Atau ada istilah lagi, ungkapan hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Kita paling sering ya, kalau kita dulu, saya juga sebagai mahasiswa, misalnya tugas misalnya tahu dikumpulkan minggu depan, ya kita kerjakannya nggak mungkin ketika tugas itu diberikan sekarang langsung kita kerjakan. Kadang-kadang kita ya besok aja lah, masih minggu depan. Kemudian hal-hal yang lain misalnya sering kita tunda-tunda. Nah, itulah yang menjadi pribadi kita terkadang terhambat untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Hal tersebut bisa kita juga aplikasikan terhadap hal-hal, ke semua hal, tidak hanya sebagai wirausahawan, tetapi terhadap hal-hal kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita evaluasi dari kotak-kotak yang saya buat ini, maka kita bisa istilahnya menggambarkan bahwa banyak waktu yang kita habiskan untuk misalnya smartphone, kemudian hangout bareng, kemudian transportasi di jalan, kaitannya kita dari mobilitas dari tempat satu ke tempat lain, kemudian bersantai. Kita juga kadang-kadang karena kita menunda-nunda, kita santai-santai dulu, kita sebagai kaum rebahan nonton TV, nonton film, dan lain sebagainya. Ya itu boleh, itu tidak ada yang melarang, silahkan saja. Cuma kita juga perlu mengimbangi dengan hal yang lain. Nah, sedangkan itu bandingkan aja dengan kegiatan kita, misalnya dalam kita mengerjakan skripsi. Kita mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas sehari itu mungkin berapa menit sih?
kalau kita dibandingkan dengan kita berselancar atau kita bermain di dunia maya, masih banyak mana. Kemudian antara hangout dan bersih-bersih rumah, beres-beres kos sehari-hari, kita juga masih banyak yang mana, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga lupa untuk mencoba hal-hal yang baru. Mungkin kita mencoba hal-hal baru itu misalnya kita masak, kalau kita punya kebun ya kita coba berkebun, menanam, kemudian atau kita membuat sekedar kerajinan-kerajinan, atau misalnya kita mau memanfaatkan barang bekas atau limbah, nah kita buat kerajinan-kerajinan. Nah itulah yang terkadang kita tanpa kita sadari, baik saya maupun mungkin teman-teman yang lain, nah kita masih banyak membuang waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah itu tidak boleh? Ya tentu boleh-boleh saja, silahkan, karena itu juga pilihan ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang nanti kamu nanti kalau seperti ini nanti kamu mau jadi apa dan sebagainya, ya tidak ada yang, masa depan juga tidak ada yang tahu, tapi kita sama-sama kita evaluasi bersama. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait dengan kewirausahaan siang hari ini. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan, ingin disampaikan, monggo. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.